menjelaskan tentang motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan suatu keadaan yang terjadi pada diri seorang individu di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. 3 komponen utama dalam motivasi. Yang pertama kebutuhan, yang kedua dorongan, yang ketiga tujuan. Pentingnya motivasi belajar. Yang pertama, menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil akhir. Yang kedua, menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar yang dibandingkan dengan teman sebaya. Ketiga, mengarahkan kegiatan belajar sebagai ilustrasi setelah ia ketahui bahwa dirinya belum belajar secara serius. Yang terakhir, membesarkan semangat belajar. Manfaat motivasi belajar. Yang pertama, membangkitkan, meningkatkan, dan memelihara siswa. Yang berikut, mengetahui dan memahami motivasi belajar siswa di dalam kelas. Yang ketiga, menyadarkan dan meningkatkan guru untuk memilih salah satu di antara bermacam-macam peran, contohnya pensihat. Yang berikut, memberikan peluang guru untuk mengubah siswa yang tak berminat menjadi semangat belajar. Jenis-jenis motivasi. Yang pertama, motivasi primer. Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar yang pada umumnya berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Yang kedua adalah motivasi sekunder. Adalah motivasi yang dipelajari menurut para ahli, manusia adalah makhluk sosial. Sifat motivasi. Yang pertama, motivasi internal. Motivasi ini timbul dari dalam individu sendiri tanpa ada paksaan atau dorongan. Yang kedua adalah motivasi eksternal, yaitu motivasi yang timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu. Unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu unsur internal, contohnya cita-cita, inspirasi, kemampuan peserta didik, dan kondisi peserta didik. Yang kedua adalah unsur eksternal, contohnya kondisi lingkungan belajar. Upaya meningkatkan motivasi. Yang pertama adalah gunakan metode dan kegiatan yang beragam. Yang kedua, jadikan siswa peserta aktif. Yang ketiga, ciptakan suasana kelas yang konduktif. Yang berikut, berikan tugas yang secara proporsional. Yang terakhir adalah berikan petunjuk pada para siswa agar sukses dalam belajar. Demikian penjelasan saya tentang teori motivasi belajar. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.